Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Al-Hidayah beserta jajaran pengurus, yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, yang saya hormati dan muliakan Imam Masjid, Muazzin, dan tidak lupa seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan bermacam nikmat yang lain, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan materi dengan tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kehidupan. Para jamaah sekalian, sekarang ini kita berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Pada setiap bulan Rabiul Awal, umat Islam memperingati suatu peristiwa yang luar biasa istimewa, yaitu kelahiran baginda junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuan kita memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta, untuk mengenalinya lebih dalam, untuk meneladaninya, dan juga untuk menghidupkan sunnahnya, juga untuk mengikuti ataupun meneladani akhlak kehidupannya. Oleh karena itu, barangkali di antara kita karena tidak sempat bertemu, karena kita memang jauh secara generasi, secara waktu dengan baginda junjungan kita. Oleh karena itu kita senantiasa harus selalu mempelajari, mengetahui sirah kehidupannya, perjalanan kehidupannya, mengetahui ajaran-ajarannya, sehingga kita lebih dekat lagi untuk meneladaninya dengan sebaik-baiknya. Karena pribadi yang mulia ini merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi teladan bagi kita semua, bahkan menjadi teladan yang pertama. Karena kemuliaan akhlaknya, karena pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi sebagai seorang muslim, mau tidak mau, suka tidak suka,
harus menjadikan pribadi yang mulia ini menjadi pribadi teladan yang pertama dalam menjalani kehidupannya, dalam segala aspek kehidupan. Karena Rasulullah SAW membawa risalah Islam, risalah syariat Islam, yang mana syariat Islam itu syariat yang mencakup segala aspek, syamil mutakamil, yang menyeluruh, yang sempurna. Syariat Islam yang dibawa oleh junjungan kita baginda Rasulullah SAW secara umum terbagi pada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah hukum-hukum amaliyah atau yang kita kenali sebagai hukum fikih. Yang ketiga adalah akhlak. 3 komponen ini adalah satu sama lain saling melengkapi. Jika kita ingin menjalankan syariat Islam, syariat yang dibawa oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak boleh sekali-kali hanya mementingkan salah satu aspek saja, mengambil satu bagian saja, hanya fokus kepada akidah, tetapi meninggalkan hukum syariat atau hukum fikih, kemudian meninggalkan akhlak. Hanya mementingkan akhlak, kemudian mengabaikan bagian-bagian yang lain, hukum fikihnya maupun hukum akidahnya, maka itu juga tidak sempurna. Oleh karena itu, ketiga komponen dalam syariat itu harus dijalankan beriringan. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan pada kesempatan hari ini, kita ingin meneladaninya dari sisi akhlaknya. Kenapa saya pilih tema akhlaknya? Karena akhlak itulah yang tampak, yang bisa dilihat pada kepribadian kita, yang bisa dirasakan ataupun dilihat oleh orang lain. Bahkan akhlak itu merupakan buah dari kemurnian akidah, kelurusan akidah, kebenaran dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Maka buahnya adalah akhlak yang mulia. Dan untuk mengetahui akhlak yang mulia, sebaik-baik contoh adalah dari kepribadian ataupun akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kebaikan akhlak Rasulullah SAW telah ditampilkan sejak sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya. Beliau sudah dikenal sebelumnya oleh masyarakat ketika itu sebagai Al-Amin ataupun orang yang terpercaya. Jadi kepribadian Rasulullah SAW sudah dikenali sejak awal lagi kebaikannya. Orang yang suka ataupun tidak suka, teman ataupun bukan teman, yang kenal ataupun baru kenal, itu akan mengakui kemuliaan, keindahan, keistimewaan, keagungan akhlak baginda Nabi, akhlak mulia baginda Nabi SAW. Dan akhlak tersebut diteruskan ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya, yaitu Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memilih pribadi sang Rasul untuk menyampaikan risalahnya yang isinya petunjuk, kebaikan dan rahmat untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Artinya apa? Hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap manusia dikehendaki untuk mengikuti akhlak baginda Nabi Rasulullah SAW, untuk mengikuti akhlaknya, untuk mengikuti ajarannya, apa yang sudah ditunjukkan oleh baginda untuk diikuti semuanya. Baik itu kalangan manusia ataupun kalangan alam semesta, seluruh makhluk untuk mengikutinya. Kenapa? Karena dengan mengikuti baginda Nabi SAW akan mendatangkan banyak kebaikan, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan rahmat. Karena kehadirannya adalah rahmat untuk sekalian alam, yaitu rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai seorang muslim, jangan sekali-sekali minder, merasa rendah ya untuk mengikuti ajarannya, merasa rendah untuk meneladani Nabi, merasa tertinggal, merasa tidak maju. Ini adalah pemikiran yang salah, pemikiran yang harus diluruskan. Kenapa? Karena ajaran ataupun syariat, risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW itu
salihun likulli makan wa zaman. Sesuai untuk setiap waktu, sesuai untuk setiap zaman, bahkan sampai kiamat nanti ajarannya tetap relevan. Oleh karena itu setiap muslim harus memiliki identitas keislamannya yang sebenar-benarnya, yang secara kafah, tidak boleh meninggalkan sebagian, mengambil sebagian. Kenapa? Karena dengan mengikuti risalahnya, mengikuti ajarannya, meneladani akhlaknya akan mendatangkan rahmat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan. Di antara hal penting untuk diteladani dari pribadi mulia adalah akhlaknya yang agung. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Artinya apa? Tidak boleh seorang muslim mengidolakan, menjadikan teladan yang utama, yang pertama selain kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai seorang muslim tidak kenal. Jangan sampai seorang muslim merasa asing dengan nabinya sendiri. Nabi yang disebut namanya dalam syahadah, ikrar ketika memasuki agama Islam. Nama yang selalu disebut dalam bacaan-bacaan, sholawat. Nama yang selalu disebut dalam sholat. Nama yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini harus menjadi pribadi yang pertama. Karena di dunia ini bahkan diakui oleh tokoh non-muslim sekalipun mengakui bahwa kepribadian Nabi SAW itu adalah kepribadian yang pertama di dunia ini. Sebagaimana pernah disebutkan oleh orang barat ya, Michael Hart ya, ketika merilis 100 tokoh dunia, yang pertama adalah nama Nabi Muhammad SAW. Jika yang non-muslim saja mengakui, maka sebagai seorang muslim yang lebih berhak, yang lebih pantas, yang sudah semestinya seniscaya mungkin untuk meneladani akhlak baginda Rasul SAW. Kenapa? Karena khuluqin azim, akhlaknya yang agung. Kalau kita meneladani akhlak Nabi, maka kita akan mendapatkan kemuliaan juga. Karena setiap yang melakukan akhlak mulia akan mendapatkan kemuliaan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam pandangan manusia, orang yang berakhlak mulia akan kelihatan ataupun dimuliakan. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Selain itu juga baginda Rasulullah SAW diutus selain untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan syariatnya, juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana disebutkan dalam sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Innama bu'istu liutammima shalihal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesahihan akhlak ataupun kebenaran akhlak. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Akhlak baginda Nabi SAW adalah cerminan dari Al-Quran. Akhlaknya adalah cerminan dari Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, ketika ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kehidupan Nabi dalam keseharian, jawaban beliau adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW, akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya apa? Pribadi baginda Nabi SAW yang ditampilkan, yang diperlihatkan, yang dilakukan adalah cerminan ataupun menjalankan nilai-nilai ajaran dari Al-Quran. Karena Nabi sendiri yang diberikan Al-Quran, Nabi sendiri yang menyampaikan kepada umatnya Al-Quran. Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan wahyu yang utama, bahkan menjadi mukjizat yang kekal abadi sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Ketika bulan Ramadan kita selalu menyebut kemuliaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Barang siapa yang berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Maka kemuliaan akhlak Nabi SAW juga merupakan gambaran ataupun cerminan dari ajaran Al-Quran. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Di antara nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia yang terkandung di dalam Al-Quran,
dan diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita teladani adalah sebagaimana yang terangkum dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari kamu perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 90. Ayat ini ayat yang selalu disebut-sebut oleh khatib ketika melaksanakan sholat jamaah Jumat. Dan ayat ini selalu diulang-ulang dibacakan, tiada henti-hentinya. Menurut riwayat diawali untuk membaca ayat ini ketika kaum muslimin, masyarakat muslim ketika itu berlaku saling mencela, saling melakukan permusuhan, saling membenci di antara mereka. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan ataupun mengarahkan kepada kaum muslimin kepada para khatib untuk mengingatkan kaum muslimin supaya memperbaiki akhlak. Di antara akhlak yang harus diperbaiki adalah apa yang disebutkan, apa yang terkandung dalam ayat tersebut. 3 kebaikan atau 3 kemuliaan akhlak dan juga 3 akhlak yang buruk yang harus dihindari. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang mulia, bahkan di antara para ulama menempatkan beliau sebagai khulafa Rasyidin yang kelima. Biasanya kita mengenal khulafa Rasyidin itu hanya 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena keadilannya dalam memimpin, maka dikategorikan sebagai khalifah yang kelima. Dan nasihat yang dipilih oleh beliau, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepada masyarakat Islam untuk memberikan kebaikan, untuk menjadikan masyarakat yang damai, tentram, saling menghormati, maka nasihat yang harus diulang-ulang, nasihat yang harus disampaikan sebagaimana yang terkandung dalam surah An-Nahl ayat 90 tadi. Akhlak mulia yang disebutkan ataupun yang terkandung di dalam ayat yang sebentar tadi kita bacakan merupakan akhlak yang dicontohkan, yang dipraktekkan langsung oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, baik secara pribadi ataupun beliau dalam melakukan interaksi dengan sesama, dengan para sahabatnya, kepada sesama manusia, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga, dan status-status yang lain, semua dilakukan dengan menggambarkan akhlak-akhlak yang disebutkan pada ayat tersebut. Akhlak mulia tersebut diantaranya yang pertama adalah adil, yaitu sifat adil. Adil adalah sifat mulia yang sangat penting harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena keadilan ataupun sifat adil adalah sifat yang mendasar, yang harus dimiliki. Yang efeknya kalau dihilangkan sifat ini akan mendatangkan banyak keburukan, banyak mendatangkan kemafsadatan, ya, mendatangkan kehancuran bahkan ketika keadilan tidak ditegakkan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di kalangan Quraisy terdapat seorang wanita dari kalangan Bani Al-Makhzumiyah melakukan perbuatan yang tercela, yaitu mencuri. Maka mereka bingung supaya perempuan tersebut terhindar dari hukuman, karena perempuan tersebut memiliki posisi, memiliki status sosial yang tinggi, sehingga ingin dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu mereka mencari cara berdiskusi bagaimana caranya supaya perempuan tersebut yang melakukan kesalahan terhindar dari hukuman. Oleh karena itu muncullah ide di kalangan mereka untuk membujuk Rasulullah SAW melalui perantara orang yang disayanginya, orang yang dikasihinya, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Mereka meminta kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu supaya meminta kepada Rasulullah SAW keringanan terhadap perempuan yang memiliki status sosial tinggi tersebut yang melakukan kesalahan supaya terhindar dari hukuman yang akan dikenakan. Namun apa jawaban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atasfa'u fi haddin min hududillah, summa qama
fahtataba summa qala innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu iza saraka fihim asy-syarif tarakuhu wa iza saraka fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Waimullah law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi keringanan hukuman terhadap perempuan tersebut, apa jawaban Nabi? Apakah engkau memberi syafaat atau pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Rasulullah SAW pun berdiri dan berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang memulia, memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, mereka akan membiarkan tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, orang biasa, masyarakat biasa, rakyat jelata, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sesungguhnya jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini menggambarkan bahwa sifat adil ditekankan, bahkan diperingatkan oleh Nabi SAW supaya ditegakkan pada kondisi apapun, kepada siapapun. Karena hakikatnya keadilan itu tidak pilih-pilih. Kalau dalam istilah adil itu adalah i'ta'u dzi haqqin haqqah, memberikan sesuatu yang berhak sesuai dengan haknya. Yang dimaksud adil bukan menyamaratakan ataupun hanya sebagian-sebagian. Namun keadilan ditegakkan sesuai dengan haknya, sesuai kadarnya. Ketika kasus pencurian ataupun kesalahan yang terkait dengan hukuman, maka hukuman tersebut harus ditegakkan. Tidak boleh dilakukan pilih-pilih. Ketika seseorang punya jabatan, ketika seseorang dekat dengan penguasa misalnya, maka berusaha untuk dihindari dari hukuman. Ketika rakyat jelata atau rakyat biasa, masyarakat awam melakukan kesalahan, maka dengan cepat-cepat untuk dihukum. Tajam ke bawah namun tumpul ke atas, ini bukan cerminan dari keadilan. Justru ketidakadilan tersebut akan mendatangkan kehancuran. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis tersebut, kaum terdahulu hancur bukan karena masalah ekonomi. Kaum terdahulu hancur bukan karena kelemahan, kekurangan pangan dan yang lainnya. Tetapi kaum terdahulu hancur karena keadilan tidak ditegakkan. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Sifat adil memang diwajibkan untuk semua. Apapun status kita sebagai seorang muslim harus melakukan keadilan, harus bersikap adil dalam segala hal. Karena keadilan itu dekat kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tidak mungkin kita ingin mencapai derajat takwa kalau kita tidak berlaku adil. Kalau kita ingin mendapatkan ketakwaan, justru berlaku adillah. Sifat adil itu sifat yang baik, sifat yang mulia. Namun akan lebih baik jika yang memiliki sifat adil itu adalah para penguasa atau para pemimpin. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, al-adlu hasanun, walakin fil umara'i ahsan. Keadilan itu baik, akan tetapi lebih baik lagi kalau berada pada umara atau pejabat pemerintahan. Artinya apa? Siapapun yang memiliki kekuasaan, siapapun yang memiliki otoritas, baik tinggi ataupun sederhana, otoritas tersebut, kekuasaan tersebut harus dijalankan amanah tersebut dengan keadilan. Karena keadilan mendatangkan keamanan, keadilan mendatangkan kesejahteraan, keadilan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang senada juga disebutkan, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yazilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh al-imamul adil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Artinya apa? Di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di akhirat kelak, yaitu yang pertama bahkan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil suatu hal yang sangat penting, mendasar, karena menentukan semuanya. Kehidupan masyarakat, kehidupan rakyatnya ditentukan oleh keadilan seorang pemerintah ataupun pemimpin. Ketika adil pemimpinnya,
adil pemerintahannya, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakatnya. Namun sebaliknya, jika kezaliman, maka bencana, kehancuran akan melanda seluruhnya. Oleh karena itu menjadi muhasabah bagi kita semua untuk meningkatkan sifat adil dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang kedua yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90 tadi adalah kebajikan ataupun ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah kebaikan, atau dalam arti kata lain melakukan sesuatu di luar yang dituntut kepadanya. Seperti bersedekah. Sedekah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Sedekah wajib maksudnya zakat. Artinya mau tidak mau harus membayar zakat. Sedangkan yang sunnah inilah yang tinggi. Justru kedermawanan seseorang terlihat dari sedekahnya, bukan dari zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu wajib. Orang yang membayar zakat itu belum dermawan. Orang yang dermawan adalah ketika yang di luar kewajiban itu dia laksanakan. Setelah berzakat tetap berinfak, tetap bersedekah, berwakaf, melihat masjid yang sedang direnovasi seperti ini, buru-buru untuk membantunya. Ini bagian dari ihsan. Melihat sampah di jalanan, melihat duri di jalanan, kemudian menyingkirkannya supaya terhindar orang celaka daripadanya, itulah kebajikan. Kebajikan ini dituntut dalam agama kita, karena kebajikan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Secara langsung ataupun tidak langsung, yakinlah sekecil apapun kebajikan atau kebaikan yang kita lakukan di dunia ini tidak akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dalam ayat yang lain disebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebaikan yang dilakukan pasti balasannya adalah kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu setiap muslim jangan sampai meninggalkan ataupun luput dari melakukan kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia ini. Baik yang kecil-kecil, yang terlihat ataupun tidak terlihat. Harus kita selalu upayakan melakukan kebaikan-kebaikan ini. Kenapa? Karena ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang penting yang harus kita cermati dan kita hayati dan amalkan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Setiap menjalankan segala sesuatu harus dilakukan secara ihsan, secara baik, secara profesional, secara sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak asal-asalan. Inilah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah." Sesungguhnya Allah menyukai jika kalian melakukan perbuatan dilakukan secara itqan. Apa itu itqan? Dilakukan secara sempurna, secara profesional, secara sungguh-sungguh. Inilah akhlak seorang muslim. Ketika sholat dilakukan sholat secara sungguh-sungguh, secara itqan. Ketika bekerja dilakukan secara sungguh-sungguh pekerjaannya, tidak main-main, tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan atau merugikan orang lain. Ketika dalam berkeluarga dilakukan secara baik, secara bertanggung jawab, secara sungguh-sungguh, bukan sekadar membina keluarga kemudian asal-asalan ditinggal tidak menjalankan amanahnya. Ketika menjadi seorang guru ataupun seorang dosen dilakukan dengan secara sebaik-baiknya. Ketika menuntut ilmu dilakukan secara sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang kita lakukan dilakukan secara sebaik-baiknya, secara ihsan, secara itqan, secara sungguh-sungguh. Inilah yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan, diteladankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsan juga bermaksud merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai muraqabatullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, dia akan melihat engkau.
perasaan muraqabatullah ini harus ada pada diri setiap muslim pada setiap keadaan. Inilah yang mengawasi kita, inilah yang memperhatikan kita sehingga kita berhati-hati dalam melakukan segala hal, baik ketika sendirian ataupun ketika bersama orang-orang. Seolah-olah kita selalu diperhatikan oleh CCTV, apapun yang kita lakukan. Ya. Orang yang merasa diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah, takut untuk melakukan perbuatan dosa, takut untuk melakukan maksiat, takut untuk korupsi, takut untuk berbuat zalim, takut untuk berakhlak buruk, takut segalanya, takut ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat dosa. Ini sifat ihsan yang harus menghiasi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita menjadi seorang muslim yang mulia. Akhlak ketiga adalah memberi kepada kaum kerabat. Wa ita izil kurba, ya, memberi kepada kaum kerabat. Sifat memberi, sifat peduli kepada orang lain, menolong kepada orang lain adalah akhlak mulia. Baginda Nabi SAW mencontohkan kepemurahan. Bahkan beliau adalah sepemurah-pemurah manusia. Seharusnya, kalau menurut logika, Rasulullah SAW adalah orang yang kaya. Karena memang kaya, tetapi kekayaannya bukan untuk dipergunakan untuk dirinya. Segalanya apa yang dimiliki secara cepat untuk diserahkan, diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Karena tingginya sifat pemurah, kepemurahan beliau. Bahkan diibaratkan oleh para ulama sebagai lebih cepat dari angin. Ya, ketika memiliki sesuatu langsung diberikan kepada orang lain tanpa menyimpannya berlama-lama. Sikap ini yang harus kita contoh, sikap pemurah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdol, qala juhdul mukil, wabda biman ta'ul. Artinya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Rasul menjawab, sedekah orang yang sedikit hartanya. Utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya. Jadi yang namanya sedekah, peduli, membantu kepada orang lain bukan dilakukan oleh hanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, yang berkecukupan. Tetapi bagi orang-orang yang biasa, yang sederhana juga dituntut untuk memiliki sifat pemurah sesuai dengan kemampuan, fisarra ataupun fiddarra, ya, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dan ini harus menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Suka memberi, bukan sebaliknya, ya. Karena sebaik-baik orang adalah yang tangannya di atas. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Dalam hadis lain disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, wa hiya 'ala dzirrahmi isnan. Shadaqah wasilatur rahim. Ruahun Nasa'i. Artinya dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW ia bersabda, sedekah kepada orang miskin bernilai 1 sedekah. Tetapi sedekah kepada kerabat bernilai 2 sedekah. Pertama, pahala sedekah. Kedua, pahala menjaga silaturahim. Hal ini harus kita jadikan gaya hidup. Harus kita teladani. Artinya apa? Jangan sampai kita hidup ini hanya mementingkan diri sendiri. Mementingkan keluarga kita saja. Tidak peduli kepada kerabat kita. Karena sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kaum kerabat kita, kepada orang tua kita mungkin yang sudah renta, kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih lemah dari sisi kehidupannya, maka membutuhkan uluran bantuan dari kita. Inilah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Adapun akhlak tercela yang harus dijauhi berdasarkan ayat surah An-Nahl tadi. Yang pertama adalah perbuatan keji ataupun perbuatan fahsya, yaitu perkataan atau perbuatan yang buruk seperti perbuatan zina ataupun kikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kaum muslimin diminta untuk menjauhi, bahkan diminta jangan sekali-kali mendekati zina. Jalan-jalan, ya, wasilah-wasilah ke arah perzinahan harus dijauhi. Apalagi zaman sekarang, zaman yang terbuka teknologi, zaman internet. Ini harus lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi. Karena apa? Karena kemungkinan dalam kehidupan nyata dia terjaga, tetapi dalam kehidupan dunia maya bisa saja dia terlepas, tidak terjaga. Karena dunia maya ini dunia yang terbuka, tidak ada batas.
dan bisa diakses oleh apapun asalkan ada kuota. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin semuanya yang memiliki akses dunia maya tersebut ataupun kepada sanak saudara kita, anak-anak kita, harus berhati-hati jangan sampai la taqrabu az-zina. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfiki wala tushi fayushi Allahu alaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kamu dan janganlah kamu berhitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya. Artinya apa? Seorang muslim jangan sampai memiliki akhlak tercela, yaitu akhlak kikir. Sifat kikir harus dikikis habis, karena tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita miliki tidak 100% milik kita. Ada sebagian yang menjadi hak orang lain, dan hak tersebut harus kita tunaikan melalui zakat kita, melalui sedekah kita, melalui infak kita, ataupun melalui wakaf kita. Ini yang harus kita jalankan ketika kita memiliki harta yang diberikan ataupun nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Artinya, dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah, kita ingin menjadi orang yang beruntung di dunia ini, maka yang di antara yang harus dilakukan atau akhlak yang harus dimiliki adalah menghindari sifat kikir, menghilangkan sifat kikir. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kedua yang harus kita jauhi adalah kemungkaran, yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, yang meliputi segala kemaksiatan dan perbuatan dosa. Karena dosa itu akan mendatangkan atau membawa kita kepada neraka jika tidak diiringi dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Surah An-Nisa ayat 14. Di awal tadi saya sampaikan terkait dengan syariat Islam. Sesungguhnya syariat Islam itu karakternya adalah mendatangkan kebaikan-kebaikan dan mencegah keburukan. Jalbul maslahah wa dar'ul mafsadah. Ini karakter dari syariat Islam. Orang yang mengkhianati syariat Islam, tidak menjalankan syariat Islam atau melakukan maksiat atau dosa, maka artinya dia telah mendatangkan keburukan-keburukan, baik untuk dirinya sendiri, baik untuk kepada orang lain keburukan tersebut, baik yang keburukan itu berdampak di dunia ini, ataupun keburukan itu yang ada balasannya di hari kiamat nanti, di akhirat kelak, dengan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki akhlak mulia, harus menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, harus menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Dalam hadis lain disebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Artinya, setiap umatku akan masuk surga, selain orang yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Beliau menjawab, orang yang taat kepadaku akan masuk surga, dan orang yang durhaka kepadaku dialah orang yang enggan masuk surga. Hadirin para jamaah rahimakumullah, melalui hadis ini dapat kita pahami bahwa kalau kita ingin masuk surga harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mencintainya, menjalankan semua ajarannya, menjalankan syariatnya. Ketika itu maka akan dijamin untuk masuk ke dalam surga. Karena pada hakikatnya setiap muslim akan masuk surga, kecuali orang yang aba tadi, orang yang abai, tidak mau, sudah diberikan, sudah disediakan, sudah dihidangkan tetapi tidak mau, ya. Tidak maunya kenapa? Karena tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan bulan Rabiul Awal ini, ketika di dalamnya kita membahas kehidupan Nabi, akhlak Nabi, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendekatkan kita sehingga kita bisa mengikutinya, meneladaninya, semakin paham, semakin cinta. Oleh karena itu, kita masuk kepada
umat Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Siapakah di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam surga, masuk bersama Nabi, berjumpa dengan Nabi? Tentu ini adalah harapan kita semua. Dan salah satunya adalah dengan cinta Nabi, mengikuti ajaran-ajarannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi. Artinya, kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram terhadapnya. Sedangkan dosa itu apa saja yang mengganjal hatimu. Artinya apa? Kalau kita ingin hidup bahagia, hidup sejahtera, aman, damai, tenang, bahagia, ya, selalu happy dalam kehidupan adalah dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan dosa, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena efek dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu akan menjadikan hati kotor. Ketika hati kotor menjadikan perasaan tidak tenang, kehidupan tidak tenang, menjalankan segala sesuatu menjadi tidak tenang. Akhirnya nikmat hidup yang seharusnya kita rasakan, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, seharusnya kita nikmati, menjadi kita tidak bisa menikmatinya. Kehidupan menjadi kacau balau, kehidupan menjadi sempit. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan donka. Orang yang tidak mengingat kepada Allah, maka kehidupannya akan menjadi sempit, akan susah. Ketika kita mendapatkan kesusahan kehidupan, kita harus bermuhasabah. Jangan-jangan kesulitan kita, kesusahan kita, kesedihan kita, masalah yang kita hadapi adalah efek ataupun dampak dari dosa-dosa atau maksiat yang kita lakukan. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Akhlak ketiga, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela yang harus kita jauhi adalah permusuhan dan kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wazzan, fa inna zanna akdzabul hadis, wala tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana." Artinya, berhati-hatilah kalian dari tindak prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, jangan saling memata-matai, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuhan atau saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Akhlak ini adalah akhlak yang terkait interaksi sosial kita. Akhlak bermuamalah kita dalam kehidupan bersama sesama manusia. Karena setiap kita hidup bersama, maka akhlak-akhlak tadi itu harus kita hindari. Jangan sampai bermusuhan, saling mencari kesalahan, jangan saling menjatuhkan kehormatan orang lain, jangan saling melakukan permusuhan. Apapun sebabnya, karena pada hakikatnya kaum muslimin itu adalah satu jasad. Ukhuwah Islamiyah mengatasi segalanya. Permasalahan apapun, perbedaan apapun. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Tidak mungkin kita akan disamakan semuanya. Baik pemikiran kita, cara berpakaian kita, cara berbicara kita, kelompok kita, ormas kita, partai kita. Itu berbeda-beda, itu lumrah, sunnatullah. Tetapi di atas itu harus ada yang mengikat, harus ada yang ditinggikan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Apalagi nanti menjelang pemilu. Jangan sampai kaum muslimin terjebak oleh akhlak-akhlak tercela, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, hasut kepada orang lain, fitnah kepada orang lain, mencela orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, gara-gara perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ingat, ukhuwah Islamiyah di atas harus dimuliakan. Jangan sampai terjadi perpecahan. Kaum muslimin di negara ini harus menjaga persatuan dan kesatuan, keamanan, keselamatan semuanya melalui ikatan ukhuwah Islamiyah tersebut. Kemudian akhlak tercela yang harus dihindari adalah kezaliman. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Artinya, hindari kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu akan mencelakakan atau menghancurkan orang-orang sebelum kalian, menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan.
Oleh karena itu, para jamaah semuanya, kita harus menghindari sikap permusuhan, sikap kezaliman, karena itu akan merugikan diri kita sendiri, merugikan kepada orang lain, berdampak buruk kepada masyarakat, merugikan kehidupan kita di dunia, juga mendatangkan musibah, bala, bahaya di hari kiamat nanti, karena balasannya adalah neraka bagi orang-orang yang melakukan akhlak tercela, orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan kita semua para jamaah rahimakumullah, melalui kesempatan ini, melalui bulan Rabiul Awal ini, melalui ketika kita membicarakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita meneladaninya, kita mengambil pelajarannya, kita berusaha untuk mengikutinya, kita bersolawat kepadanya, kita diberikan keberkahan, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi seorang muslim yang hakiki, muslim yang sebenar-benarnya, seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang sebenar-benarnya, dan seorang muttaqin yang hakiki, yaitu seorang orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan meskipun secara singkat, mudah-mudahan memberikan manfaat baik kepada diri saya sendiri ataupun kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.